Oke, tanpa membuang waktu dan juga sudah tidak sabar juga nih para narasumber untuk membahas hal ini juga gitu ya. Di studio sudah hadir, alhamdulillah ada Ibu Lely Aryani Napitupulu, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rivi, Mbak Yohana. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nggak sih ada pertemuan Senang ini? ada teman saya juga. Kita nggak nanya bukan temennya, kita mau nanya pertemuannya. Tapi siapa teman yang disebut oleh Ibu Lely ini? Prof. Karim Suryadi, guru besar komunikasi politik UPI di Bandung ya? Iya, Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, Rivi. Ya, senang nggak hari ini, Prof? Jangan bilang ada temannya juga loh, Prof. Langsung, Prof. Oke, saya ingin ke Bu Lely deh. Pertama, Bu Lely, pertemuan kemarin. Iya, jadi ini menarik ya. Sebenarnya kan sebelumnya itu kan ada gambaran bahwa seolah-olah antara Demokrat sama PDIP itu jaraknya sangat jauh Minyak gitu. dan air gitu. Sepertinya dianggap seperti itu. Orang sering melupakan sejarah gitu ya. Bahwa antara Bu Mega sama Pak SBY itu pernah berada dalam satu jalan bersama. Ya. Bahkan Pak SBY itu adalah menteri kesayangan Bu Mega loh. Kemana Bu Mega pergi selalu diajak. Itu Menteri yang pertama. koordinator pernah. Iya, itu yang paling pasti. Yang kedua, jangan lupa Pak Taufik Kemas itu menjadi ketua MPR di zamannya Pak SBY. Itu dua soal penting yang sebenarnya harus kita lihat ke belakang. Sebenarnya relasi antara kedua partai ini bukan jauh-jauh amat. Ya, naik turun itu biasalah dalam politik, itu yang terjadi. Lalu kemudian ketika dua generasi penerusnya, saya pernah mendengar ketika Pak Taufik Kemas ditanya wartawan, kalau nggak salah TV1 juga sewaktu beliau masih hidup, beliau menanya, kenapa Mbak Puan Maharani? Lalu Pak Taufik Kemas menjawab, destiny. Biar bagaimanapun katanya, Puan itu akan selalu dikaitkan dengan Bung Karno. Karena beliau adalah cucunya Bung Karno. Akan selalu dikaitkan dengan Bu Mega sebagai putri presiden Republik Indonesia waktu itu ya. Lalu kemudian waktu itu AHY belum berada dalam ranah politik. Masih dalam bidangnya, dalam TNI. Masuklah kemudian beliau ke politik. Jangan lupa AHY juga akan selalu dikait-kaitkan dengan seorang tokoh besar bernama Sarwoedi. Dikaitkan juga dengan Pak SBY sebagai presiden kelima dan keenam. Jadi notabene relasi ini membangun narasi kita sendiri. Harusnya bahwa di antara mereka ini sebenarnya adalah dua tokoh yang memungkinkan ke depannya mereka itu adalah generasi penyambung estafet kepemimpinan ke depannya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin 2029 nanti AHY sama Mbak Puan akan berdampingan. Artinya Bu Lely melihat ini bukan hanya pertemuan yang sekedar untuk silaturahmi aja, tapi ada konkret politiknya juga begitu. Pasti ada. Yakin? Tapi yang pertama yang dibangun itu adalah kalau dianggap ada kebekuan politik selama ini mencairkan politik yang semacam itu. Tapi kan saya katakan saya 33 tahun loh menulis buku tentang komunikasi politik ini ya. Artinya saya tahu benar mana yang gimmick gitu kan, mana yang secara kemarin teoritis itu dalam bisa pernyataannya itu berapa diaplikasikan. persentase gimmicknya, berapa persentase? Sedikit sebenarnya. Serius? Karena ada keseriusan di antara keduanya. Di bagian mana, Bu Ingin Lely? membangun relasi komunikasi politik dulu ya. Tapi seandainya pertemuan keduanya itu digagas gara-gara Mbak Puan menyebut nama AHY sebagai bakal calon wakil presiden, mungkin itu ada gimmicknya. Tapi yang pasti ya, pastilah di antara sekian cabang-cabang partai ini atau relawannya juga, kalau memasukkan nama SBY wajar-wajar saja, nama AHY wajar-wajar saja. Sebab kan ada beberapa tokoh yang potensial dilirik oleh banyak lembaga survei. Jadi ada kemungkinan mereka-mereka yang tersebutkan itu adalah bagian yang dipertimbangkan, tapi belum tentu dipertimbangkan secara matang. Karena ada bagian dari komunikasi politik yang katanya masih tersumbat tadi. Apa mungkin keduanya bersatu dalam koalisi sementara yang satu punya koalisi sendiri gitu. Jadi bukan maksudnya untuk mengobok-obok koalisi loh intinya. Jadi gimmicknya itu apakah orang percaya bahwa benar nih AHY didekati karena benar-benar akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Nah itu intinya. Oke, berarti ini tujuannya lebih ke arah mana, Bu, antara pertemuan kemarin ini antara Puan dan Iya, AHY? membangun komunikasi politik yang demikian cair sehingga mereka ini kan adalah contoh-contoh generasi penerus baik di partai politik maupun kepemimpinan ke depan. Jadi mereka harus memperlihatkan kepada publik sebenarnya tidak ada dikotomi itu bahwa kita karena negara kita sudah berkoalisi dalam koalisi perubahan lalu kita menjaga jarak yang demikian kuat di antara ketiganya misalnya demikian. Cuma takutnya ada yang baper kan, Bu? Ada yang baper pasti. Nah, kita akan yang tanyakan marah-marah saya
dengar juga ada malam tadi kan di TV One. Gitu. Oke, nah lalu bagaimana dengan tanggapan Prof Karim nih mengenai pertemuan kemarin antara Bu Sejalan Puan dan pernyataannya juga- dengan teman ini Iya, ya? apakah sejalan dengan sahabat Prof Karim ini? Awas kalau nggak sejalan. Tidak terlalu sejalan ya. Nah, karena, Wah, oke. Gimana saya nih, Prof? melihat realistis saja itu seperti pertandingan Indonesia lawan Palestina ya. Jadi hanya possession football atau saling berbagi, bahkan bermain di wilayahnya pertahanan masing-masing. Dalam sebuah pertandingan sepak Ya, bola kan intinya sama sama. aja dengan dalam sebuah tujuan pertemuan politik. Yang ingin diciptakannya itu gol, tapi golnya itu tidak terjadi ya. Kenapa begitu? Karena saya ikuti konferensi pers setelah pertemuan itu, dan saya tulis pantun ya untuk menggambarkan itu. Jika Senayan menjadi tujuan, Oke. Cakep. marilah kita seiring sejalan, gitu kan? Nah, begitu yang saya maksudkan. Bersediakah Tuan menyambut tangan? Jadi hanya perkenalan saja sih menurut saya. Apalagi kalau kita melihat apa sebenarnya yang menjadi cliffhangers antara keduanya, dan itu dikatakan oleh Puan. Pertama, kita ini muda. Lalu dia bertanya, boleh kan kita masih dibilang muda? Yang kedua, dia bilang sebagai orang yang sesama bagian dan pernah menjadi bagian keluarga istana, ya kita komunikasilah. Jadi diksi muda dan diksi bagian pernah menjadi bagian dari keluarga istana, itu kan bersifat personal antara Puan dan AHY, tidak mengandung daya persuasi yang hebat. Tidak bagi saya, tidak bagi Ripit, tidak bagi Leli, karena kita dan mereka gitu ya. Nah, itu menurut saya mengapa pertemuan itu menjadi agak hambar dalam konteks rekonsiliasi nasional. Bahwa ini dimaksudkan rekonsiliasi antara kubu Seharusnya SB tidak dengan seperti kubu itu, Mega. begitu. Rekonsiliasi antara Puan dengan AHY ya mungkin saja, dan itu bisa saja. Dan itu tidak ribet-ribet dan tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu usaha ripuh, karena publik sudah tahu. Sebab di semester 1 ilmu politik pun kita diajarkan bahwa tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan. Tadi Bu Leli sudah menguraikan dengan panjang lebar bagaimana secara historis kedua tokoh ini saling berhubungan. Tapi jangankan hubungan semacam itu, hubungan suami istri aja bisa putus kalau kepentingan politik beda. Sebaliknya, bahkan dengan mantan sekalipun jika kepentingan sama kan bisa akur. Nah, penjelasan itu sudah cukup sebenarnya. Nah, mengapa perhatian media begitu besar, seakan-akan ini peristiwa penting, sebenarnya besar karena harapan. Harapan mestinya ada sesuatu yang keluar yang bernas di tengah hiruk pikuk ya yang dibuat sendiri oleh politisi, bahwa pertanyaan yang menggelayut di semua orang hari ini satu aja. Who will be the next president? Who will be the next vice president? Itu tidak terjawab, dan itu tidak ada tanda-tanda akan terjawab. Tidak akan Terlalu jauh Sejauh. untuk sampai ke sana. Mengapa? Pertama, setting pertemuannya rileks. Kedua, yang bertemu juga bukan sebagai tokoh penentu gitu ya. Yang ketiga, itu semua terjawab dalam konferensi pers, bahwa saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di balik layar ya, di belakang panggung atau panggung belakang. Tapi yang terungkap ke muka ya pesannya generik saja. Pemilu damai, saling menghargai, dan lain-lain. Jadi menurut saya segala sesuatu mungkin saja terjadi, dan dalamnya laut bisa ditebak, tapi nasib politisi kan tidak ada yang tahu. Apakah mereka bergabung di putaran kedua atau seperti apa? Tetapi jelas bahwa dari percakapan itu mereka saling menyadari bahwa meskipun mereka mengadakan pertemuan dan mungkin ada pertemuan selanjutnya, tapi posisi keduanya berbeda itu sudah sangat jelas dan dijelaskan, dan mereka sangat memahami itu. Menurut saya itu poin positifnya, bahwa harus ada common platform. Common platformnya pemilu yang damai, pemilu yang saling menghargai, punya toleransi timbal balik, itu harus digaungkan. Meskipun untuk dibilang sebuah rekonsiliasi ini perlu usaha lebih keras gitu ya. Sebab apa? Sebab pembelahan di antara kedua belah pihak ini sudah jauh menganga. Dan kalau hanya pertemuan sekali ini bisa saja itu hanya akan menjadi sebuah
ultus meeting. Ulkus itu sebuah idiom yang saya ambil dari ilmu kesehatan, khususnya luka. Jadi ulkus meeting itu sebuah pertemuan yang hanya meratakan permukaannya saja, dan bisa jadi luka dalamnya itu masih sangat menganga. Gitu ya. Prof. Karim. Jadi saya tidak terlalu berharap banyak dari pertemuan ini, dan menanggapinya realistis saja based on apa yang diungkapkan oleh Puan dan AHY pasca pertemuan dalam konvensi pers. Tapi layaknya ikan, politisi kan harus membuat riak agar tetap hidup. Oke, Prof. Prof, saya juga sempat ada sedikit membaca ya, ketika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gitu ya memandu jalannya konferensi pers. Ada beberapa kalimat atau diksi yang seakan-akan kayak menggoda Partai Demokrat. Di situ ada Sekjen Demokrat dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY sendiri. Prof membaca juga nggak sih dari aspek gestur adanya kekikukan atau mungkin kekakuan, ketegangan dari godaan-godaan ya, beberapa diksi kalimat yang digunakan oleh Hasto nih. Kita nanti coba ulas di segmen berikutnya ya, Prof. Bu Leli, kami akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.